Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi sahabat sehat Setionegoro. Kembali lagi di Radio Setionegoro FM 107,3 FM. Sehat ger sama Setionegoro. Yeay. Kita Rabu pagi ini seperti biasa. Jadwalnya apa? Jadwalnya apa? Yaitu kembali lagi dalam segmen Sehagi seputar kesehatan gigi. Dan di pagi hari yang cerah ini ya dok, insya Allah 1 jam ke depan akan ditemani oleh saya, Dr. Gigi Rosita. Saya Dr. Gigi Amatul. Yang kali ini akan membahas tentang mungkin hal yang sering ditanyakan ya sama masyarakat di kala puasa yang berhubungan dengan gigi. Apa nih dok? Jadi sebelumnya mungkin kita ucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa buat sahabat sehat yang mungkin hari ini udah hari kedua mulai bulan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga membawa berkah, semoga membawa banyak kebaikan. Amin. Buat semuanya, semoga ibadahnya lancar, diterima dan menuju ketakwaan. Amin. Nah, kalau kita lagi puasa nih kan pasti tentunya harus sehat, bisa beraktivitas seperti biasa ya, nggak boleh turun energinya. Harus semangatnya juga harus nambah malah. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas gimana sih cara menjaga kebersihan dan juga kesehatan gigi di bulan puasa. Ya, kan itu penting banget ya. Penting banget dan berpengaruh pasti kan? Iya. Jadi ada beberapa perubahan di dalam rongga mulut kita ternyata selama puasa. Jadi kita akan bahas itu dan beserta tips and triknya. Bagaimana supaya menghindari hal-hal yang biasanya kerasa berubah nih dari rongga mulut kita selama berpuasa. Itu supaya walaupun berpuasa aktivitas kita bisa tetap berjalan lancar, semakin semangat dan juga pokoknya nggak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Iya, betul banget Betul sekali. Nah, mungkin sering dirasakan juga sama sahabat sehat sekalian. Biasanya kalau lagi puasa, keluhan utamanya yang terasa apa nih dok biasanya? Iya, jadi banyak ya dok ternyata setelah 2 hari atau beberapa tahun ke belakang banyak beberapa pasien atau saya sendiri atau kita juga ngerasain beberapa keluhan. Jadi yang paling sering itu yang pertama mulut kering nih dok. Mulut kering. Ini Ini sekarang masih jam 9 ya. Udah kerasa kering belum dok? Kering. Lumayan ya. Kenapa lagi kita banyak ngomong kayaknya. Betul. Ya, mulut kering ini biasanya terjadi karena emang kita berkurang asupan air putihnya, konsumsi air putih. Jadi kan karena kita konsumsi air putih di 2 waktu itu aja kan, di waktu sahur sama berbuka. Jadi kondisi mulut kita juga pasti kerasa lebih kering dan produksi air liur juga biasanya memang menurun selama puasa. Dan kurangnya asupan air ini selain emang kerasa kurang nyaman dengan mulut yang terasa kering, biasanya juga jadi bibir lebih pecah-pecah. Biasanya kalau habis pecah-pecah tuh kan pasien-pasien atau kita juga suka nih tangan nih gatal banget. Kita ambil ini yang kering-keringnya dan akhirnya muncul masalah lain. Sariawan, bibir berdarah dan lain-lain. Iya, betul. Itu yang paling sering ya. Paling sering ya, mulut kering terasa banget. Terus selain mulut kering, ini biasanya ngaruh juga nih dari mulut kering biasanya ke bau mulut. Biasanya kan ada bau khas untuk orang berpuasa ya. Iya, betul. Ini berkaitan juga sama tadi mulut kering. Jadi salah satu penyebab dari bau mulut itu kan mulut kering. Terus yang kedua juga bisa karena ada sisa makanan. Kalau misalnya kita habis sahur nggak bersih nih, ngebersihinnya jadi makanan. Banyak juga yang sikat gigi, udah habis sahur sikat gigi, tapi ternyata tetap bau mulut. Bisa jadi karena sikat giginya mungkin belum dengan teknik yang benar. Iya, jadi sisa-sisa makanannya ada di dalam mulut selama kita beraktivitas nggak dibilas sama air putih dan segala macam, itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap gitu. Atau juga bisa karena gigi yang berlubang ya dok? Ya, gigi berlubang itu sendiri juga karena ada jaringan yang infeksi terus dibiarkan suasana mulutnya lagi kering, biasanya cenderung asam. Nah itu bisa menimbulkan bau juga, tidak sedap. Terus apalagi nih dok biasanya yang kerasa nih pas lagi puasa? Ya sebenarnya ini keluhan-keluhan yang emang dirasakan sering terjadi walaupun di luar bulan puasa ya. Emang tuh, dok? Tapi mungkin jumlah angka kesakitannya meningkat di bulan puasa itu sakit gigi. Gigi berlubang itu. Betul. Sakit giginya ya karena gigi berlubang. Karena kan emang biasanya kan orang-orang cenderung makan manis waktu buka puasa. Takjil ya dok ya. Apa aja tuh pengennya dimakan. Yang manis-manis terutama dicari. Yang manis-manis dicarinya kan pas takjil. Terus abis itu pembersihannya juga kurang. Betul. Seperti yang kita tahu kan emang makan makanan manis kan emang bisa menyebabkan gigi berlubang ya. Jadi makanya sangat rentan buat sakit gigi di bulan puasa. Biasanya rame nih abis lebaran. mulai kerasa sakitnya. Iya, karena makanan manis kan mengandung gula. Nah, gula itu yang
biasanya ada pada gigi kita dengan kondisi mulut yang lagi asam dan bisa menimbulkan gigi yang berlubang dan akhirnya menimbulkan rasa sakit. Iya, gitu. sampai bisa bikin ya senut-senut lah. Senut-senut biasanya kan kalau lagi puasa juga kita lagi sakit gigi di kehidupan sehari-hari nggak bisa langsung minum obat kan. Jadi pasti itu mengganggu dan jangan sampai terjadilah. Kita hindari sakit gigi selama berpuasa ini dengan menjaga kebersihan dan kesehatan gigi mulut kita. Gitu. Jadi kan tadi kita udah tahu nih dok, ada apa aja tadi mulai dari mulut kering, terus bau mulut, sama gigi berlubang. Terus ada nggak sih dok tips and triknya? Maksudnya ada nggak sih hal yang berbeda yang bisa kita lakukan di bulan puasa ini untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Nah betul banget dok, kan menjaga kesehatan gigi mulut memang harus udah kita lakukan kan ya dalam sehari-hari. Tapi dalam puasa ini karena tadi ada kondisi-kondisi yang spesial yang biasanya memang banyak dikeluhkan, pasti ada hal-hal khusus yang harus kita perhatikan nih. Kan ini baru hari kedua berpuasa. Nah untuk hari-hari selanjutnya mungkin bisa kita lakukan supaya terhindar dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Masih kita bisa perbaiki gitu. Nah sebelum ke tips and trick mungkin kita break dulu aja. Biar penasaran. Biar penasaran. Karena ini hari kedua Ramadan, mungkin bisa kita break dulu pakai lagu Opik ya dok, tau nggak dok? Boleh. Ramadan tiba. Boleh pas biar banget semangat ya, pas banget. Siap boleh dok. Opik Ramadan tiba. Oke, balik lagi bersama kita. Tadi lagunya asik ya dok ya? Asik. Jadi kita Ramadan tuh disambut dengan semangat dan ceria. Iya betul banget. Dan biar selama Ramadan kita aktivitasnya tidak terganggu, tetap bisa semangat, tetap bisa produktif, kita akan kembali ke topik bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi selama berpuasa agar terhindar dari hal yang tadi sudah kita sebutkan. Iya, balik lagi ya ke topik tadi. Nah, yang pertama, mungkin kesehatan itu secara umum sangat dipengaruhi sama kebersihan ya dok, sama perilaku kita menjaga kebersihan, itu yang utama. Intinya banget yang bisa kita lakukan, ikhtiar yang bisa kita lakukan pertama kali adalah cara menjaga kebersihan. Jadi untuk tips yang pertama itu adalah dengan sikat gigi 2 kali sehari. Karena ini di bulan puasa, maka setelah sahur dan juga sebelum tidur gitu. Oh iya, jadi ada perubahan ya. Ya, jadi karena yang biasanya setelah sarapan, sekarang kita setelah sahur dan sebelum tidur ya tetap sebelum tidur. Sebelum tidurnya harus juga tetap gitu. Itu minimal ya dok. Iya minimal. Jadi saat kita beraktivitas itu udah nggak makan, udah nggak minum, udah kondisi mulut kita dalam kondisi bersih, nggak ada sisa makanan. Betul sekali. Dan harus diperhatikan juga selain waktu untuk sikat gigi, caranya juga harus benar ya dok. Itu penting banget. Ini yang biasanya ya, masih salah. Benar. Emang gimana dok caranya dok? Nah biasanya ada yang datang ke dokter gigi itu kondisi giginya udah ada banyak kalkulusnya atau karang giginya, kerasa kotor. Padahal katanya udah sikat gigi 2 kali sehari. Iya tuh ada tuh biasanya bilangnya iya dok kenapa ya gitu. Ternyata cara megang sikat gigi dan cara arah gerakannya yang masih salah. Biasanya kan sikat gigi kita kanan kiri gitu ya biasanya. Sedangkan yang benar itu kita mengisinya sikat giginya itu dengan gerakan vertikal dari arah gusi ke arah gigi. Disapu gitu, disapu dengan gerakan menyapu dari atas ke bawah, dari arah gusi ke gigi. Dan nggak perlu keras-keras ya dok. Malah kalau keras-keras sikat gigi itu bisa berbahaya bagi giginya, bisa merusak jaringan keras gigi. Betul sekali. Terus ada tambahan nggak dok selain sikat gigi yang dikasih odol itu biasanya ada juga tambahan ya dok? Tambahan yaitu dengan menggunakan benang gigi atau dental floss. Nah benang gigi ini berfungsi untuk membuang sisa makanan yang ada di sela-sela gigi yang mungkin nggak kebuang saat kita menyikat gigi. Iya itu juga penting banget ya dok. Karena ternyata setelah kita lihat juga kasus-kasus karang gigi ini banyaknya juga awalnya ya dari sela-sela gigi juga. Yang biasanya apalagi kalau misalnya kelihatan giginya agak misalnya menumpuk gitu. Pakai sikat gigi aja mungkin akan kurang gitu ya. Kurang bersih, makanya perlu dibantu sama alat tambahan tadi. Dengan benang gigi. Dan ini juga dok, penggunaan pasta gigi yang mungkin selama ini belum banyak yang orang tahu. Baiknya tuh kayak gimana sih dok penggunaannya? Sebanyak apa pasta gigi yang digunakan? Pasta gigi itu sebenarnya tergantung sama umur. Betul, beda-beda ya. Beda-beda, tapi biasanya untuk orang dewasa itu sebesar kacang polong. Jadi biasanya nggak perlu dari ujung sikat ke ujung sikat. Malah biasanya kendalanya kalau sebanyak itu kan busa dalam mulut banyak, biasanya mual. Kan ada beberapa orang yang kalau sikat gigi tuh malas karena kerasa mual, terlalu berbusa mulutnya. Beberapa pasien beberapa pasien keluhannya sama. Sedangkan kan kita emang
butuhnya sedikit aja, sebesar kacang polong atau biji jagung. Itu udah cukup. Itu udah cukup. Jadi yang penting ada kandungan fluoride-nya. Nah, kandungan fluoride juga penting. Yang bisa buat mencegah dari terjadinya gigi berlubang. Ya, betul sekali. Terus selain sikat gigi ada apa lagi nih, Dok? Selain sikat gigi, penting juga nih membersihkan lidah. Ini yang sering kelewat ya, Dok? Sering kelewat. Jadi setelah membersihkan gigi itu, kita juga harus membiasakan, terutama di bulan puasa ini, membersihkan lidah. Pakai, biasanya di sikat gigi itu di bagian belakangnya juga ada yang bertekstur. Ada yang bertekstur. Itu bisa untuk menyikat lidah. Ya. Terus bisa juga pakai alat yang namanya tongue scraper, Dok. Bisa dicari. Nah, bisa dicari, itu juga berguna banget. Terus sama bisa juga pakai sikat giginya yang lembut. Ya, dengan bulu yang lembut dengan bulu sikat yang lembut. Jadi disapu dari belakang ke depan, lidahnya dijulurkan dulu, disapu dari belakang ke depan. Nah, itu efektif banget loh. Itu bisa untuk mengurangi bau mulut juga. Karena kan kita membersihkan sisa-sisa makanan gak cuma di sela-sela gigi atau di daerah gigi, tapi ternyata di lidah juga banyak sisa-sisa makanan. Yang ya tadi efektif untuk mengurangi bau mulut. Iya, karena kan sisa makanan kita nggak cuma di gigi ternyata ya, Dok ya. Di lidah kita juga banyak dan biasanya seringkali lupa untuk disikat. Iya, betul. Jadi ini kita di sini juga mengingatkan juga karena ini sering lupa, sering kelewat. Jadi setelah sikat gigi bisa ditambahin prosedur membersihkan lidah ini. Karena biasanya sih kelihatan kalau lidahnya kotor itu, kalau misalnya nanti sahabat Sehat Sejonegoro lihat menjulurkan lidah dari kaca, kelihatan warnanya kayak plak putih, ada warna putih atau kuning. Itu tandanya memang lidahnya sudah kotor dan harus dibersihkan secara rutin setiap sikat gigi 2 kali sehari juga di waktu yang sama setelah sikat giginya. Itu biasanya salah satu penyebab utama bau mulut juga ya. Iya. Biasanya pasien mengeluhkan itu, tapi sebenarnya ya intinya tadi bisa dilakukan di rumah, yang penting tahu caranya benar. Jadi bisa nggak perlu yang sampai kita kasih, nggak perlu obat, nggak perlu perawatan dari kita juga. Cukup jaga kebersihan dulu untuk etiat pertamanya. Oke, selanjutnya apa lagi nih, Dok? Yang ketiga, berkumur dengan obat kumur. Tapi selalu nggak, Dok? Harus nggak? Enggak dong, karena kan itu jika diperlukan ya sebenarnya. Kita juga memberikan rekomendasi obat kumur itu untuk beberapa kasus yang karena emang ada beberapa kondisi penyakit peradangan, misalnya kayak periodontitis, gingivitis, yang memang penyebabnya itu karena ada tumpukan bakteri di situ. Dan ya namanya obat itu kan nggak bisa dikonsumsi setiap hari juga, ada waktu limitnya. Makanya untuk menggunakan obat kumur itu sendiri memang harus dibatasi dan atas rekomendasi dokter gigi. Betul, jadi obat kumur ini bukan yang harus dikonsumsi setiap hari, setiap kita sikat gigi, tapi dengan anjuran dari dokter gigi setelah diresepkan. Karena nggak semua kondisi mulut itu harus memakai obat kumur, ya Dok ya. Dan yang terpenting obat kumur ini jangan yang mengandung alkohol. Biasanya kan yang dicari kesegaran kalau habis obat kumur ya, sedangkan alkohol ini bisa membuat rongga mulut kita lebih kering justru. Justru malah lebih nggak enak gitu. Sensasi segernya mungkin pas lagi berkumur aja, setelahnya cenderung rongga mulut kita akan lebih kering gitu. Dan biasanya obat kumur ini jika memang sudah diindikasikan, diresepkan oleh dokter, dikumurkan setelah sikat gigi dan juga sikat lidah. Iya, betul. Biasanya kita maksimalin juga ya, nggak setiap hari, nggak sampai sebulan apalagi. Kalau keluhannya sudah berkurang, maka di stop penggunaan obat kumur, karena penggunaan obat kumur jangka panjang ini juga tidak baik dan bisa menimbulkan masalah yang lain ya, Dok. Iya, makanya kita perlu kontrol. Setiap ini pasti ada kontrol untuk melihat apakah diindikasikan lagi atau lanjut lagi atau udah stop aja obat kumurnya gitu. Tips yang keempat ya, Dok ya? Iya, tadi udah. Yang pertama tadi ada sikat gigi 2 kali sehari, terus jangan lupa bersihkan lidah, terus juga berkumur tadi kalau benang gigi, dan juga berkumur jika diindikasikan. Nah, itu untuk menjaga kebersihannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana soal asupan mungkin ya, Dok ya? Ini kan keluhan utamanya kan mulut kering nih. Sedangkan memang kita kalau misalnya puasa kan nggak bisa minum setiap saat. Kita cuma bisa minum di saat sahur dan juga saat buka. Nah, jadi memang untuk menjaga asupan air kita tetap terjaga, tubuh kita tetap termineralisasi dengan baik, terhidrasi dengan baik, maka kita sarankan untuk minum 8 gelas per hari. Tetap sama ya, 8 gelas per hari yang bisa diminum saat sahur dan buka. Itu untuk memastikan tubuh kita terhidrasi. Iya, betul. Tadi harapannya supaya saat waktu puasa itu mulut kita ada yang nggak kering, asupan konsumsi air putihnya juga cukup ya tadi. Tetap harus cukup 8 gelas sehari. Kayak udah 4 tadi ya, Dok ya, untuk tips and triknya. Masih ada lagi nggak sih, Dok? Oh, masih ada kayaknya. Masih banyak ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Banyak yang harus diperhatikan.
Oke, sebelum ke tips berikutnya, lanjut lagu dulu nggak, Dok? Mungkin kita break dulu ya. Kita break dulu dengan lagu, mungkin karena hari ini cukup cerah, supaya kita bisa tambah semangat. Apa tuh, Dok? Aku pengen request deh, Dok, apa, lagunya. Apa tuh? Sherina, Menikmati Hari. Iya, boleh. Baik, sahabat Sehat Siconegoro, kembali lagi bersama kita. Balik lagi ke topik yang Balik tadi. lagi ke topik tips and trick menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut selama puasa. Tadi sebelumnya udah ada 4 tips ya. Iya. Tadi kita ulang lagi. Yang pertama, untuk sikat gigi 2 kali sehari setelah sahur dan juga sebelum tidur. Untuk pasta giginya bisa dipakai sebesar biji jagung aja. Terus setelahnya jangan lupa juga untuk membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi. Dan membersihkan lidah, nyikat lidah. Yang kedua ada membersihkan lidah, bisa pakai sikat gigi yang paling mudah kali ya, yang dengan bulu yang halus. Dengan sikat bulu sikat yang halus. Karena itu yang paling ya udah ada gitu ya, tinggal disikat aja lidahnya 1 kali, kita julurkan lidah, disikat dari belakang ke depan. Itu efektif untuk mengurangi bau mulut. Terus tips yang ketiga itu berkumur dengan obat kumur, tapi jika diperlukan saja, jika memang sudah diresepkan oleh dokter giginya. Ya. Dan yang terakhir tadi konsumsi air yang cukup 8 gelas per hari. Ya. Nah, lanjut ke tips selanjutnya juga masih tentang asupan dalam tubuh kita ya kan, Dok ya, yaitu untuk konsumsi sayur dan buah yang tinggi serat untuk memicu suasana basah dalam rongga mulut kita. Emang kenapa tuh, Dok? Kalau misalnya udah basah tuh emang kenapa, Dok? Nah, karena kondisi rongga mulut kita terutama saat kering, saat puasa ini cenderung asam, dan asam ini yang semakin akan membuat kondisi rongga mulut kita ini rentan terhadap gigi berlubang. Bakteri-bakterinya akan semakin senang nih menggerogoti gigi kita dalam kondisi yang asam. Karena itu perlu dinetralkan dengan kondisi basah menggunakan sayur dan buah, konsumsi buah dan sayur yang cukup yang kaya tinggi akan serat. Terutama kan kalau bulan puasa biasa kita cari takjil. Nah, selain emang kita butuh yang biasanya manis, kesegaran, kan buah dan sayur juga enak ya untuk takjil kita. Jadi buah-buahan, segar sehat tapi sehat juga gitu. Apalagi buah juga kan udah manis, jadi memang sangat cocok lah untuk dikonsumsi. Malah harus ya dikonsumsi supaya gizinya seimbang, seratnya cukup, kondisi mulut kita juga terhindar dari rasa asam gitu. Terus kalau buah-buahan, Dok, apa enaknya makan apa ya, Dok? Buah apa nih yang recommended nih apa? Biasanya sebenarnya sih semua buah memang tinggi akan serat, semua buah sayur. Cuman yang kadar airnya paling tinggi itu biasanya semangka, Dok. Emang seger banget ya, Dok. Kan? Karena kan kandungan airnya banyak, jadi sekalian tuh kita nambah konsumsi air putih kita juga. Bukan air putih, air yang masuk ke dalam tubuh gitu. Semangka ini kan udah manis, segar, banyak airnya, dia tinggi serat dan juga memang bagus ya untuk kita konsumsi. Terus baiknya apa ada makanan yang kita hindari, Dok, pas selama puasa itu? Sebenarnya sih kalau selama puasa biasanya untuk menghindari makanan yang cenderung asin. Karena asin ini biasanya bikin kita cepat aus, Dok. Kerasa nggak? Kerasa. Gitu. Terus juga makanan yang pedas. Karena kan iritasi terhadap lambung kita, tenggorokan kita. Juga biasanya kalau khususnya ke arah kesehatan gigi mulut sih menghindari untuk makanan yang manis ya. Manisnya dari gula atau coklat gitu, karena memang makanan manis ini bisa memicu untuk gigi berlubang tadi gitu. Resikonya jadi tinggi resiko meningkatkan gigi berlubang itu ya, Dok, berlubang. Betul sekali. Nah, tadi kan konsumsi air, terus konsumsi sayur buah dengan serat yang tinggi. Ada lagi nggak, Dok? Atau mungkin hal yang harus kita hindari? Itu biasanya kaula muda lah ada ya. Bapak-bapak juga nih ngerokok ya, Dok. Gimana nih soal rokok, Dok? Nah, itu biasanya ya nggak tahu ya apakah udah otomatis dikurangi atau enggak, tapi yang pasti mengurangi rokok baik sebelum Ramadan atau selama puasa atau tidak, ya itu harus selalu diusahakan untuk dikurangi, karena memang konsumsi rokok ini dia pasti sangat berkaitan sama kesehatan gigi dan mulut, karena kan
mengisapnya memakai mulut. Ya, pasti kondisi puasa lebih kering. Terus paparan panasnya itu kan ya dok, paparan panasnya itu kan bikin ya tadi mulut yang tadinya udah kering makin tambah kering. Terus zat yang terkandung di dalamnya juga ya dia bisa menyebabkan berbahaya dan menumpuknya tadi karang gigi. Jadi orang yang merokok itu cenderung punya resiko yang tinggi ada menimbulkan banyaknya karang gigi, terutama di bagian bawah gigi rahang bawah yang biasanya depan belakang itu kan ya dari gigi perokok. Dan memang efek dari rokok ini jangka panjang ya dok ya, setelah misalnya memang sudah merokok berapa lama baru ke dokter gigi dengan keluhan-keluhan yang tadi kita sebutkan. Jadi harus selalu diusahakan untuk dikurangi, baik itu di bulan puasa ini maupun di bulan selanjutnya. Selanjutnya. Dan biasanya sih untuk orang-orang yang lagi berusaha mengurangi rokok dok, biasanya caranya itu dengan menggantinya dengan permen mint. Biasanya untuk mengurangi rasa ingin merokoknya itu dengan permen mint biasanya. Iya. Gitu. Jadi ada tetap rasanya gitu ya. Tapi kalau di bulan Ramadan mungkin harus dikurangi juga ya permen mint ini. Terus ada nih tips yang berikutnya. Tips yang ketujuh, kita udah sampai di poin ketujuh. Tips and trick nih. Poin ketujuh ini soal menghindari juga ya. Tentang gimana menghindari caranya juga. Kita harus menghindari dari konsumsi makanan dengan bau yang menyengat dok, khususnya selama puasa. Apa tuh biasanya tuh? Biasanya yang menyengat ini yang sedep. Yang justru kita cari yang kita suka, yang enak justru gitu. Yang enak. Kayak misalnya dok, pete, terus jengkol, bumbu-bumbu kayak kan ibu-ibu nih masak biasanya sering lah pakai bawang putih pasti kan. Bawang putih. Terus ini yang lagi musim juga di Wonosobo kemarinan. Duren. Di mana-mana kayaknya ada duren. Kemarin kita lewatin jalan kayak udah panen terakhir mungkin ya duren di mana-mana. Tapi masih banyak dan kita walaupun udah lewat berkali-kali tetap aja masih tergoda dengan bau durian di sepanjang jalan Wonosobo ini. Nah, kenapa sih dok harus dihindari? Ya tadi berkaitan sama kita untuk menghindari bau mulut kan. Karena ya kalau misalnya kondisi mulut kita dibiarkan pada saat kita setelah makan makanan yang tadi bau menyengat itu, ya pastinya nggak nyaman juga di dalam mulut kita. Kecuali walaupun ya pembersihannya juga mungkin lebih sulit karena bau mulut kan menempel terutama ya. Iya. Yang nggak bisa hilang tadi dengan cara hanya dengan sikat gigi, hanya dengan sikat lidah. Untuk makanan-makanan yang tadi memang baunya menyengat pasti lebih sulit untuk menghilangkan baunya. Iya. Dan sedangkan kalau beraktivitas selama puasa kan kita harus menjaga kesegaran rongga mulut kita. Kalau kita konsumsi tadi yang berbau-bau tajam dan susah hilangnya, itu pasti bau menyengat ini akan membuat tidak nyaman bagi kita sendiri atau bagi orang lain di sekitar kita. Kadang kita nggak merasa tapi orang lain yang merasa ya. Jadi untuk kenyamanan bersama mungkin ya, selain untuk diri sendiri. Padahal es dawet duren kemarin sih takjilnya banyak dok. Banyak ya kayaknya ya. Mana-mana ketemu olahan duren. Ada di dawet, ada di mana lagi? Betul. Di es sop duren. Banyak lah. Sampai duren. Emang lagi musim. Nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan gitu. Kayaknya pas buka lebih mending daripada pas sahur. Daripada pas sahur ya. Betul. Tapi jangan lupa abis itu ya bersihin ya kumur-kumur supaya ya langsung kebilas lah. Langsung kebilas. Betul sekali dok. Lanjut ke tips yang terakhir mungkin ya dok ya. Yang tips terakhir ke-8 ini berkaitan sama profesi kita pasti. Profesi kita. Biasanya pasien-pasien nih suka nanya gitu, dok boleh dari kemarin ya, dari minggu-minggu lalu kita udah banyak dapat pertanyaan. Biasanya kalau bulan puasa itu emang pasien tuh ragu gitu. Ragu. Yang bikin ragu, batal nggak ya dok kalau kita ke dokter gigi, kalau kita nambal, kalau kita pengen cabut gigi, kalau kita pengen bersihin karang gigi, kira-kira itu membatalkan puasa nggak ya dok? Karena tadi balik lagi perawatan gigi itu kan pasti memasukkan alat dan bahan ke dalam mulut. Jadi pasti menjadi concern ya di masyarakat terkait dengan hal itu. Pasti ada pertanyaan kayak gitu sih dok. Sedangkan kalau kontrol ke dokter gigi pun sebenarnya kita rekomendasikan jangan pas saat sakit. Tapi kontrol rutin minimal 6 bulan sekali. Karena biasanya gigi pas sehat. Karena gigi berlubang itu sebenarnya sebelum sakit tuh udah ada lubangnya kan ya dok ya. Prosesnya panjang dari gigi berlubang sampai giginya sakit. Nah semakin dini kita menemukan gigi itu berlubang, maka akan semakin baik karena proses penambalannya juga akan lebih mudah, lebih cepat dirawat, lebih baik. Karena gigi yang berlubang itu awal-awal pasti nggak kerasa sakit.
awalnya itu mungkin ya ada rasa beda warna, biasanya dari warna keputihan dulu, terus warna coklat, lama-lama warna hitam, lama-lama kerasa lubangnya dulu kerasa, biasanya makanan suka nyangkut, baru kerasa sakit. Ya, makanya dengan kita kontrol rutin 6 bulan sekali itu harapannya sebelum sakit, sebelum ada keluhan sakit kita bisa tambal giginya. Betul. Karena kalau misalnya kita rawatnya di nanti-nanti nih, kalau misalnya ke dokter giginya di nanti-nanti, ternyata perawatannya juga makin kompleks. Yang tadinya bisa tambal cuman sekali pertemuan, jadi malah harus berkali-kali. Ya, biasanya sahabat sehat bisa dengar perawatan saluran akar. Nah, ini kalau misalnya lubangnya udah dalam, itu kita nggak bisa langsung tambal, perawatannya berkali-kali kunjungan. Harus dibersihin dulu saluran akarnya segala macam. Jadi ternyata menunda ke dokter gigi pun bisa menimbulkan masalah baru juga. Betul, makanya di bulan puasa ini banyak pertanyaan. Berarti boleh ya, Dok? Buat datang ini buat kunjungan rutin ke dokter gigi atau nambal scaling kayak gitu boleh, Dok? Nah, jawabannya adalah boleh, tapi dengan beberapa persyaratan tertentu. Oh iya. Nah, kita bilang boleh ini gimana nih, Dok? Kan kita berpuasa, kemudian dokter gigi, ke dokter gigi nih yang bilang boleh ini bukan kita, bukan Dokter Rosita dan juga Dokter Amatul, tapi ternyata memang sudah dari tahun 2018 ya, Dok ya. Dari tahun 2018 dokter gigi di Kota Bandung ini memang sudah mengajukan kepada Majelis Ulama Indonesia di Kota Bandung terkait dengan pembahasan hal ini, karena pasti masyarakat kan banyak yang bingung. Sedangkan dokter gigi juga jadinya khawatir nih bagaimana dengan kekhawatiran masyarakat, akhirnya diajukan kepada MUI dan akhirnya MUI sudah mengeluarkan fatwanya tentang perawatan gigi apa aja sih yang memang dihalalkan dan diperbolehkan selama bulan puasa, selama kita menjalankan ibadah puasa. Ada lumayan banyak ya fatwanya. Lumayan banyak. Kayaknya mending kita bahasnya nanti deh. Setelah kita akan bedah fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan kebijakan mengenai perawatan apa saja yang diperbolehkan atau dihalalkan selama berpuasa. Iya. Boleh kita next lagu apa nih, Dok? Kira-kira enaknya, Dok? Enaknya apa ya? Ada request nggak, Dok? Aku mau ini. Yura Yunita yang Lihatlah Lebih Dekat. Boleh, Dok. Boleh. Kita lagu-lagu semangat. Sekarang kita ke lagunya Yura ya. Iya, boleh tuh. Oke, balik lagi. Tadi lagunya sedih ya, Dok ya? Iya. Kenapa sih request lagu itu, Dok, kalau boleh tahu? Soalnya kita kita perantau kebetulan. Kebetulan. Tadi kita belum memperkenalkan diri asalnya ya. Saya Dr. Rosita dari Bandung. Saya Dr. Amatul dari Cirebon. Kita dari Jawa Barat. Dua-duanya yang merantau sedikit ya ke Jawa Tengah. Lagi coba baru gimana, Dok? Iya, kebetulan kita internshipnya ditempatkan di Wonosobo ini. Iya. Yang merantau. Jadi tadi kita request lagu yang mengingatkan kita sama rumah. Kita menantang jiwa-jiwa homesick. Karena ini puasa jauh dari rumah kan pasti ada sedihnya. Pengennya buka puasa sahur sama keluarga. Tapi kita punya keluarga baru. Iya, di ternyata Wonosobo ini, keluarga teman-teman internship dan keluarga RS Sejonegoro. Betah nggak, Dok, di Wonosobo, Dok? Betah ya. Betah ya. Udaranya sejuk, wisatanya banyak, makanannya juga enak-enak ya, Dok. Alhamdulillah, kita sebagai perantau kita bahagia di sini, kita senang. Oke, lanjut lagi nih, Dok. Oke, apa tuh, Dok? Kita bahas apa sekarang? Tadi kita mau bahas soal fatwa MUI ya, Dok ya. Iya. Mengenai perawatan gigi apa saja yang memang diperbolehkan selama puasa. Iya. Jadi MUI Kota Bandung dari tanggal 7 Mei 2018 itu dari berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis sudah ditetapkan hukum perawatan gigi yang ditinjau dari sudut agama Islam. Ada beberapa poin ya, Dok ya. Betul. Apa aja nih, Dok? Yang pertama dari pencabutan atau kita biasanya sebut ekstraksi. Ini yang paling sering ditanyain juga ya, Dok ya. Boleh nggak sih cabut pas puasa, kata MUI, gimana, Dok? Iya, karena kan biasanya pasien juga aduh nggak kuat nih, Dok, nggak kuat sakit, padahal langsung dicabut aja gitu. Nah, ternyata dari fatwa MUI ini disebutkan bahwa pencabutan ini tidak membatalkan puasa. Pemberian obat anestesi yang merupakan salah satu prosedur di dalam prosedur pencabutan ini berupa gel yang dioleskan di dalam mulut atau disuntikan dan atau disemprotkan di sekitar gigi untuk
ini tidak membatalkan puasa selama dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan sekalipun ada yang tertelan. Jadi nggak apa-apa ya, Dok. Nggak apa-apa, yang penting ya jangan sengaja ditelan lah, Dok. Iya. Jangan sengaja ditelan. Kan nggak enak juga ya kita sengaja telan obat anestesi. Karena yang biasa ditanyakan kan memang obat anestesinya ini membatalkan puasa atau enggak. Dan menurut fatwa MUI ini kan obat anestesi ini macam-macam tadi ya, Dok ya. Ada yang berupa gel, ada yang dioles, ada yang disemprotkan, biasanya kerasa dingin nanti. Terus juga ada yang disuntikan, dan ketiga-tiganya menurut fatwa MUI ini adalah diperbolehkan. Gak apa-apa, tidak membatalkan puasa selama tidak berlebihan, walaupun ada yang tertelan. Emangnya bedanya apa sih, Dok? Kita pakai anestesi yang gel, disemprotkan atau disuntikan gitu? Beda, tergantung sama indikasi kasus kondisi yang harus dicabut ya, Dok ya. Kalau buat anak-anak biasanya cukup yang disemprotkan aja. Atau bahkan gel ya, Dok. Iya, atau bahkan gel. Gel ini biasanya kalau anak-anak rasa strawberry gitu, kita merayunya mau dioles-oles dulu ya sama rasa strawberry gitu. Biasanya itu juga untuk anak-anak yang giginya udah goyang banget. Biasanya udah goyang, terus ke dokter gigi karena kita semprotin kan, itu semprotin dingin itu. Nah itu bagian dari salah satu prosedur untuk anestesi ini. Tapi untuk pencabutan gigi dewasa atau misalnya gigi anak yang belum terlalu goyang, supaya efek biusnya itu kerasa lebih enak, lebih nggak kerasa, lebih nyaman, pas dicabut nggak kerasa sakit. Biasanya kita yang disuntikan, gitu. Cuman biasanya untuk anak suntikannya beda juga ya, Dok ya. Biasanya suntikannya lebih kecil, jadi pasti nggak kerasa sakit, atau bahkan sakit pun kayak digigit semut. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya nanti anaknya belum terlalu goyang tapi sudah waktunya untuk dicabut, nggak apa-apa. Kita ada anestesi atau dibius pakai suntikan yang kecil kayak digigit semut aja. Justru cenderung lebih nyaman gitu. Lebih nyaman karena selama prosesnya nggak akan kerasa apa-apa. Justru saya juga pernah tuh ketemu sama pasien yang begitu ketemu, kan banyak ya beberapa pasien kita anak-anak masih sering takut ke dokter gigi. Terutama untuk dicabut. Terutama untuk dicabut gitu. Padahal kan ada PR, ada 20 tuh gigi yang harus dicabut anak-anak gitu. Total gigi anak ada 20 dan semuanya akan berganti jadi gigi dewasa. Gigi permanen. Jadi emang harus ada, ya harus mereka harus bisa melewati itu, harus beranilah ke dokter gigi. Waktu itu si pasiennya yang minta sendiri tuh, Dok. Jadi pengen disuntik aja gitu. Karena supaya lebih tahu, jadi nggak akan sakit ya selama prosesnya. Jadi selama prosesnya dia nggak ngerasain sakit. Jadi ibaratnya kayak sakitnya sekali mungkin. Sekali kayak digigit semut sekali sebentar, kita bisa hitung 10 detik. Kita 10 detik ya digigit semutnya ya. Baru abis itu pas pencabutan mungkin lebih nyaman, nggak kerasa apa-apa. Tapi pastinya sesuai sama indikasi ya. Kalau misalnya udah giginya goyang, mau nggak anaknya perlu. pun mau anaknya minta disuntik pun kita nggak akan kasih suntik karena sesuai indikasi aja, sesuai kondisi dari gigi pasiennya. Oke, tadi soal pencabutan dan ekstraksi gigi. Nah, mungkin yang lebih concernnya juga soal minum obat anti nyerinya ya, Dok. Kan setelah proses pencabutan, kan selama proses pencabutannya itu kita dibius, jadi nggak kerasa sakit. Nah, biasanya beberapa waktu setelah itu pasti kerasa sakitnya karena obat biusnya sudah hilang. Betul. Nah, ini kembali lagi kalau misalnya sahabat sehat sejonegoro sekalian habis dicabut gigi masih bisa menahan sakitnya untuk beraktivitas, nggak perlu dulu minum anti nyerinya pas buka puasa aja, jadi puasanya nggak mesti batal. Tapi kalau misalnya setelah dicabut kerasa sakit banget, jadi nggak bisa melakukan aktivitas, nah barulah di situ mau nggak mau kan minum obat maka akan membatalkan puasa. Gitu. Jadi sebagai catatan aja. Kalau memang diperbolehkan untuk anestesinya, untuk proses biusnya, tapi mungkin beberapa orang setelah pencabutan itu harus langsung minum obat anti nyeri setelah biusnya hilang. Tapi nggak semua orang perlu sebenarnya. Ada juga beberapa orang yang memang mungkin kadar tahan nyerinya lebih tinggi, jadi dia bisa minum obat setelah buka puasa aja. Masih bisa ditahan. Gitu. Biasanya kita juga akan menyesuaikan waktu-waktu jam minum obat pasien, juga pasti ada perubahan juga dari rekomendasi dokternya juga. Kadang juga kan kalau habis cabut untuk kasus tertentu ada konsumsi antibiotik ya, Dok ya. Atau misalnya pasiennya ada abses, biasanya kalau misalnya bengkak gusi atau bengkak pipi kan diresepkan antibiotik yang biasanya paling banyak diresepkan kan yang 3 kali sehari ya. Nah, ini nanti juga bakal ada cara minumnya. Nanti dokter gigi bakal kasih tahu gimana caranya tetap minum 3 kali sehari tapi saat di bulan Ramadan. Gitu. Itu ada soal perubahan gitu ya. Terus pencabutan yang kedua yang sering juga nih
biasanya sih sebenarnya pasien-pasien minta juga sebelum puasa udah pengen dibersihin karang giginya. Pembersihan karang gigi. Jadi beberapa pasien ada yang udah menyiapkannya sebelum masuk bulan Ramadan. Kemarin rame ya, seminggu sebelum Ramadan pasien semua scaling. Tapi alhamdulillah kita seneng kan, berarti banyak pasien-pasien masyarakat yang sudah sadar, yang mulai aware, mulai sadar tentang ternyata emang menjaga kesehatan gigi dan mulut itu selain juga kita jadi enak saat berpuasa, estetik juga ada, nyaman juga. Jadi emang harus sih kalau misalnya emang udah ada indikasi misalnya ngerasa karang giginya banyak, ngerasa giginya kotor, atau biasanya nih kalau sikat gigi suka berdarah. Itu udah harus indikasi harus adanya pembersihan karang gigi. Nah, scaling saat puasa boleh nggak, Dok? Boleh. Jadi ini bukan, balik lagi, ini bukan kita yang asal ngomong, bukan pendapat kita, tapi ini juga dari Fatwa MUI disebutkan bahwa proses berkumur pada saat kita pembersihan karang gigi atau obat antiseptik dalam tindakan pembersihan karang gigi ini apabila dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan, maka tidak membatalkan puasa sekalipun ada yang tertelan. Tetapi bila dilakukan dengan tidak hati-hati dan berlebihan, maka membatalkan puasa. Dan jika ada yang tertelan, jangan berlebihan. Intinya ya nggak sengaja gitu ya. Ada indikasi medisnya dan hati-hati dan tidak berlebihan. Dan biasanya kan kalau kita lagi scaling tuh kerasanya seger ya, karena alatnya itu mengeluarkan air, menyemprot air biar nggak panas, karena kan dia mengeluarkan energi ultrasonik, jadi harus ada air yang keluar dari alatnya supaya alatnya nggak panas, bisa nyaman selama proses scalingnya. Dan biasanya sensasi rasa segar dari air yang keluar dari alat ultrasonik ini, dari alat ultrasonic scalernya dan pemberian atau pasta kalau misalnya setelah scaling kan ada rasa-rasanya juga biasanya. Nah, ini tidak membatalkan puasa ya, sahabat sehat seconogoro sekalian. Jadi memang aman. Menurut MUI ini ya bisa dilakukan selama berpuasa. Dan kadang juga kalau lagi scaling keluar pendarahan ya, Dok ya. Iya, ada darah-darah. Untuk karang gigi yang di bawah gusi kan kita harus bersihkan. Biasanya memang keluar darah. Itu tidak berbahaya dan juga hal yang wajar dan tidak membatalkan puasa menurut MUI. Jadi ini sebenarnya udah detail banget ya, MUI menjelaskan, bukan yang hanya sebatas boleh nggak boleh. Cuman ada hal yang boleh, ada yang nggak boleh, tapi ada batasannya. Ada batasannya. Jadi emang kita harus kupas tuntas, detail. Baca kalau misalnya kayaknya ada banyak di internet kalau misalnya juga. Sobat sehat mau cari, bisa cari Fatwa MUI mengenai perawatan gigi, keluar di tahun 2018 gitu. Kayak tadi ekstraksi atau cabut gigi udah, scaling udah, apalagi Dok biasanya perawatan yang sering ditanyain? Tambal gigi. Ini kalau misalnya giginya kerasa berlubang atau kerasa sakit ya, Dok ya. Boleh nggak, Dok, penambalan gigi saat puasa? Nah, ini disebutin juga nih di Fatwa MUI di tahun 2018 itu bahwa penambalan gigi dan obat yang tertelan secara tidak sengaja selama proses penambalan gigi ini tidak membatalkan puasa jika dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Bahan tambah sementara yang tertelan juga tidak membatalkan puasa. Secara tidak sengaja ya. Ya, selalu ditekankan apabila dilakukan dengan hati-hati, tidak berlebihan dan tidak sengaja gitu. Nah, ini disebut tadi ya, Dok ya, bahan tambal sementara. Itu apa sih, Dok? Jadi bahan tambal sementara itu kan biasanya itu diaplikasikan, jadi ditempatkan pada perawatan yang memang tidak satu kali kunjungan. Biasanya untuk perawatan saluran akar. Biasanya perawatan saluran akar dan itu memang sifatnya sementara dan rawan lepas gitu. Rawan ini ya, terlarut dalam air liur biasanya. Dalam air liur juga, makanya kita kan juga mungkin biasanya banyak yang khawatir ya kalau misalnya terlarut atau tertelan, batal nggak nih puasanya. Tapi Fatwa MUI sudah menyebutkan bahwa bahan tambal tersebut barangkali tertelan tidak sengaja atau terlarut secara tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Biasanya bahan tambal sementara ini dari perawatan saluran akar, biasanya dibersihkan dulu kan saluran akarnya, dan sambil nunggu saluran akarnya steril dikasih tambalan yang gitu sementara dulu. Biasanya pasti harus nanti diinstruksikan untuk kontrol 1-2 minggu kemudian. Nah, itu harus langsung kontrol kembali gitu. Oke. Terus habis itu mau lanjut apa mau dengerin lagu dulu nih, Dok? Kita break lagi aja dulu ya. Ini kita masih ada beberapa hal lagi ya soal Fatwa MUI. Sedikit lagi. Kita sela-selanya dikasih ini ya, lagu aja kali ya. Boleh. Dokter mau apa nih? Jangan yang sedih-sedih lagi kali ya. Apa mau yang sedih? Kita lagu ke Opik lagi mungkin ya, Dok ya? Boleh. Ini aku suka nih dari lagu Aku Masa Kecil, Opik Shollu ala Muhammad. Iya. Nasyidnya Opik nih selalu mengingatkan pada masa kecil soalnya. Iya. Ini lagunya ada anak-anaknya juga. Iya.
Oke, baik, sahabat sehat Setionegoro, kembali lagi di acara Sehagi. Mungkin ini akan jadi sesi terakhir ya, Dok ya? Iya. Karena waktu yang terbatas, sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak. Karena banyak banget banyak banget hal yang seru untuk kita bahas ya. Iya, betul. Di sesi terakhir ini kita akan melanjutkan kembali mungkin soal fatwa MUI tadi ya. Tadi kan terakhir masih soal penambalan gigi. Penambalan gigi. Sekarang kita bahas apa, pencetakan gigi. Oh, pencetakan gigi. Jadi pencetakan gigi ini emang sering biasanya di pasien-pasien yang mau ini ya, mau bikin gigi palsu, gigi palsu pasien yang pengen dibehel. Nah, biasanya sebelumnya pasti butuh pencetakan gigi dulu. Nah, itu ternyata dari fatwa MUI sendiri disebutkan bahwa prosedur pencetakan gigi ini tidak membatalkan puasa. Jadi buat sahabat sehat sekalian yang belum tahu, barangkali untuk cetakan gigi ini nanti kita bakal pakai bubuk yang akan dicampur dengan air, terus nanti teksturnya itu akan seperti apa ya? Algina tuh kayak gel, tapi lunak dulu. Terus akan ditaruh di atas sendok cetaknya. Biasanya bergantian ya, rahang atas dulu atau rahang bawah dulu. Terus kita tunggu beberapa saat sampai mengeras, baru nanti dilepas. Nah, nanti hasil cetakan itu akan dicor. Nanti akan ada model cor gigi dari gips. Gitu. Nanti model itu yang kita buat untuk panduan kita untuk tadi bikin gigi palsu atau kita analisis modelnya untuk melakukan proses behel. Jadi untuk sahabat sekalian yang memang berencana untuk pasang gigi palsu atau pasang di behel selama bulan puasa ini, bisa boleh dilakukan pencetakan ya. Betul. Gitu. Terus ada beberapa hal sih ini hal mungkin bukan soal puasa ya, tapi sekalian kemarin dibahas juga di fatwa yang terbit di 2018 ini tentang beberapa hal hukum halal haramnya mungkin ya, Dok ya. Sekalian kita bacain aja, ada 3 poin nih. 3 poin lagi ya. 3 poin lagi. Yang pertama tentang protesa gigi pada jenazah. Protesa gigi ini bisa berupa gigi palsu atau yang aksesoris lainnya yang nggak bisa dilepas. Gimana nih, Dok? Jadi ini disebutkan di fatwa MUI tahun 2018 ini bahwa apabila protesa pada jenazah itu mudah dilepaskan tanpa memerlukan proses operasi, maka wajib dilepaskan. Namun apabila protesa pada jenazah itu sulit dilepaskan dan memerlukan proses operasi, maka haram dilepaskan. Jadi harus jelas ya. Harus jelas dulu protesa apa yang dipakai. Protesa itu bisa dibilang alat yang digunakan dalam mulut kita. Kayak misalnya alat buatan. Kayak gigi palsu kan ada jenisnya banyak ya, Dok ya. Ada yang dia bentuknya tuh bisa lepas pasang dari akrilik atau dari bahan valplas yang lebih lentur. Ada juga yang namanya jembatan gigi atau bridge. Dia ditempel di gigi langsung, ada tapi nggak bisa dilepas pasang, permanen. Ada juga yang namanya implan. Jadi giginya ini ditanam di dalam tulang gigi. Nah, mungkin itu ya yang prosesnya harus membutuhkan operasi gitu, karena proses pemasangannya juga sudah disebut operasi dan dilepaskannya juga harus melalui proses operasi yang haram untuk dilepaskan menurut fatwa MUI ini. Nah, terus abis itu dijelasin juga nih, Dok, hal lain yang mungkin sekarang lagi banyak prosedur yang lagi hype banget juga. Lagi dicari orang-orang ya? Banyak dicari orang-orang karena emang berkaitan juga dengan estetika. Apa tuh, Dok? Ini ada tentang jaket gigi, veneer, behel, dan bleaching. Itu gimana tuh, Dok, kalau menurut fatwa MUI sendiri? Mungkin kita bahas dulu ya jaket gigi ini apa ya? Ya, boleh. Biasanya nih untuk pasien yang giginya berlubang, biasanya tapi nggak bisa ditambal. Bisa pakai jaket gigi yang habis perawatan saluran akar itu. Bisa dipasang jaket gigi. Jadi kayak bukan bahan tambal yang sedikit dimasukin ke dalam lubangnya, tapi jaket gigi ini menyelimuti seluruh giginya. Jadi pengganti mahkotanya gitu. Betul. Terus juga ada veneer juga kurang lebih sama. Jadi nanti giginya akan dikecilin sedikit, terus kita kasih jaket baru, mahkota baru. Biasanya yang butuh kebutuhan estetika, misalnya giginya kan kadang ada yang bentuknya anomali atau bentuknya itu tidak sesuai seperti gigi yang lainnya sehingga membutuhkan veneer gitu. Atau biasanya mungkin ada beberapa pasien yang minta warna giginya lebih putih dari bleaching biasanya. Dari bleaching itu juga bisa pakai veneer karena kan kita bisa milih warna dari jaketnya. Terus kalau behel mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya. Ada kawat untuk merapikan gigi. Terus bleaching. Kalau bleaching ini proses pemutihan gigi. Jadi nanti gigi akan diberikan zat kimia. Kemudian nanti akan dilakukan proses penyediaan.
yang memang dari proses itu gigi akan lebih putih beberapa tingkat gitu. Nah, biasanya yang dipertanyakan memang soal karena kan menambah sesuatu pada gigi kita ya, pakai jaket, pakai veneer, behel atau maupun bleaching ini, tentang kesempurnaan dalam berwudu. Dan menurut MUI, kesempurnaan wudu ini tidak tergantung pada ada tidaknya atau terhalang atau tidaknya air sampai ke gigi yang asli. Yang artinya tetap wudunya itu tetap utama meskipun terhalang jaket gigi ataupun veneer. Jadi diperbolehkan karena kan mungkin yang dikhawatirkan airnya nggak nyampe nih ke gigi asli. Cuman menurut fatwa MUI ini diperbolehkan gitu. Nah, terus juga nih di sini juga dari fatwa MUI juga dijelasin bahwa membuat jaket gigi, veneer, pemasangan behel gigi dan bleaching untuk tujuan pengobatan maka hukumnya halal. Untuk menormalkan gigi yang tumbuhnya tidak normal maka hukumnya halal. Untuk tujuan pencegahan dan timbulnya penyakit maka hukumnya halal. Untuk tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya maka hukumnya halal. Untuk tujuan kecantikan tanpa indikasi medis dengan merubah bentuk yang asli maka hukumnya haram. Jadi harus diperhatikan ya niatnya apa, tujuannya apa untuk melakukan perawatan. Dan dokter gigi juga nanti pastikan melakukan perawatan itu sesuai indikasi. Apakah pasiennya memang butuh dan apakah kebutuhan estetika, apakah kebutuhan fungsional akan didiskusikan dengan dokter gigi. Jadi nggak semata-mata halal ya. Memang ada yang halal, ada yang haram ketika memang tanpa indikasi medis. Jadi nggak ada indikasi untuk dilakukan perawatannya dan hanya untuk tujuan kecantikan atau estetika yang merubah bentuk gigi maka hukumnya haram. Jadi harus penting batasan itu ya. Batasan ini harus jelas supaya hukumnya juga jelas. Betul. Kita ngomongin hukum tuh emang harus sesuai banget, kita nggak bisa menentukan sendiri dengan sumber yang memang jelas. Gitu. Terakhir nih dok, tentang aksesoris. Aksesoris gigi ini biasanya kan ada yang nempel metal biasanya atau yang veneer pun maksudnya aksesoris juga ya. Di sini dari fatwa MUI dijelaskan bahwa penambahan aksesoris pada gigi hukumnya dihalalkan. Kembali lagi tadi harus sesuai dengan indikasi. Gitu. Udah banyak ya dok ternyata. Iya, cukup banyak ternyata. Tadi kan fatwa MUI ini memang udah agak lama ya dok ya, dari 2018. Cuman mungkin masyarakat ada yang udah tahu, ada yang belum. Jadi kita bahas kembali khususnya di bulan puasa ini supaya para sahabat sehat seconegoro sekalian yang merasa punya keluhan gigi mulut gak perlu ragu lagi untuk ke dokter gigi. Terus karena memang diperbolehkan dengan tadi beberapa syarat dan malah jadinya kalau misalnya kita sakit gigi terus kita nggak ke dokter gigi itu takutnya malah menzolimi diri sendiri. Jadi nggak bisa beraktivitas dengan baik, mengganggu aktivitas dan produktivitas kita. Jangan sampai puasa menghambat produktivitas ya dok ya. Setuju banget. Kita harus lebih produktif, harus semakin semangat karena di bulan yang penuh berkah ini kita harus banyak mengejar kebaikan, pahala, keberkahan biar nggak mengganggu ibadah. Betul, karena walaupun gigi aja kan kalau sakit gigi lumayan ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Lumayan banget loh dok. Ada yang bisa sampai, aduh nggak pengen kemana-mana nih. Gitu. Ada yang jadi nggak bisa makan. Kan kalau nggak bisa makan repot juga, nggak bisa makan sahur, jadi nggak enak. Sahur nggak nikmat, buka puasa juga nggak nikmat. Kan nggak enak ya kita ngeliatin orang makan aja kitanya nggak menikmati itu kayak, aduh. Jadi makanya kesehatan gigi dan mulut ini penting banget untuk menjaga kestabilan aktivitas kita sehari-hari dan jangan ragu lagi untuk sahabat sehat seconegoro ke dokter gigi. Tapi balik lagi ya, itu kalau kepercayaan dan ini masing-masing kita menjelaskan apa yang ada dari fatwa MUI yang sudah diedarkan di tahun 2018 ini bisa dicek kembali, juga bisa diakses juga di internet. Untuk lebih detailnya mungkin kita di sini mengulas dan membahas sedikit dari sudut pandang dokter gigi dan juga fatwa MUI. Dan poli dari RSUD juga bukanya tetap sama ya dok ya? Tetap Senin sampai Sabtu. Dengan tutup pendaftarannya Senin sampai Kamis itu di jam 11. Dan untuk hari Jumat dan Sabtu sama bulan puasa tutup di pukul 9.30. Setengah 10. Jadi kita tunggu kedatangannya, barangkali sahabat sehat seconegoro sekalian. Pengen scaling ternyata boleh. Atau ada yang butuh ditambah, atau ada yang butuh dicabut, atau pasang gigi palsu, bisa datang menemui kita. Bisa. Oke, mungkin sekian. Udah lama ya? Cukup banyak ya dan cukup panjang kita menemani sahabat sehat sekalian. Semoga bermanfaat, semoga yang baiknya diambil. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai bertemu lagi di episode Sehagi seputar kesehatan gigi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.